Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apa petaka yang terjadi? Nah, petaka ini bukan petaka dalam makna petaka, tapi petaka ini menurut Halimah. Kenapa? Karena ketika usia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 4 tahun, berarti udah tambah 2 tahun lagi ya. Wah, keberkahan tuh terasa apa segala macam. Tiba-tiba ada seorang, 2 orang, 3 orang anak berlari menuju ke Halimah. Muhammad diculik, Muhammad diculik, Muhammad diculik. Ah, kaget Halimah. Siapa yang nyulik? Pikiran Halimah sudah kacau balau kala itu. Karena mungkin dia berpikir ada orang yang tahu ini anak sumber berkah, ini sumber baik segala macam. Dia pengen ambil ke kampungnya. Siapa yang nyulik? Siapa? Diambil orang, diambil orang. Nyari akhirnya. Satu kampung nyari semuanya. Mana Muhammad? Muhammad, Muhammad. Tiba-tiba dari kejauhan datang sosok anak kecil usia 4 tahun. Berlari. Tapi larinya itu bukan ketakutan ataupun menangis seolah dia habis diculik. Tidak. Tapi lari itu dengan senyuman. Sampai Halimah kala itu mengatakan, aku melihat Muhammad saat itu sangat berbeda dengan sebelum dia keluar dari rumahnya di pagi hari. Begitu dapat langsung dipeluk, ditanya, Muhammad ada apa gerangan? Siapa yang mengambilmu? Teman-temanmu bilang kamu diculik. Lalu dia cerita, ada seorang yang mengambilku. Lalu dia jumpai temannya di sana. Dia bawa aku, dia tidurkan aku. Lalu dia belah dadaku. Lalu dia ambil apa yang ada di dalam dadaku, dia katakan ini bagian syaitan dalam dirimu yang dicuci. Lalu dikembalikan lagi, lalu dijahit. Setelah itu orang itu pergi. Dan aku langsung datang menujumu, wahai ibu. Oh, coba bayangin kita. Kita lagi disuruh ngasuh anak, tiba-tiba datang, tadi dibelek. Aduh. Ya kan? Petaka, bahaya gitu kan. Akhirnya Halimah takut. Jangan-jangan orang datang lagi. Atau apa segala macam ini ada keburukan lain ceritanya. Apa yang harus aku pertanggungjawabkan kepada Aminah? Padahal Aminah kakek anak ini tadi ini. Ini seorang petinggi Quraisy. Wah, bisa habis ini aku. Akhirnya apa? Buru-buru dikemasin barang segala macam, dibawa pulang. Bawa pulang. Langsung disampaikan kepada Aminah. Aminah tanya, kenapa dipulangin? Nah, gitu. Diceritakan begini. Apakah Aminah takut? Ternyata tidak. Bertukarlah di antara mereka informasi. Aminah bilang, wahai Halimah, tidak perlu kau takut dengan itu. Kenapa? Karena sesungguhnya aku pun merasakan di saat aku mengandung bayi Muhammad, itu berbeda dengan yang lain. Bahkan yang aku dengar dari berita orang-orang di hari lahir anakku ini, di saat aku rasakan ada cahaya yang keluar dari rahimku, sekaligus ternyata bertepatan dengan itu, tiang-tiang yang ada di istana-istana Roma itu pada hancur. Padahal tidak ada gempa. Dan aku dengar berita setelahnya di hari lahir anakku itu juga, api yang disembah oleh bangsa Persia padam. Maka jangan pernah takut. Aku yakin ada sesuatu besar yang akan diberikan kepada anakku ini. Baru teka-teka itu terjawab. Ternyata yang datang, baru kita ketahui juga. Siapa yang datang? Malaikat Jibril. Inilah pembelahan dada pertama Nabi Muhammad SAW. Karena nanti kita akan dapati pembelahan dada Nabi Muhammad SAW 2 kali. Yang pertama di usia beliau 4 tahun, dibelah dadanya. Ketika dibelah diambil. Ada bahagian dari hatinya yang berwarna hitam. Ada riwayat menyampaikan itu dicuci dengan air zam-zam. Ada yang menyampaikan sebagian riwayat itu dibuang karena itu bahagian daripada syaitan dalam tubuh Nabi Muhammad. Sehingga selepas dari itu tidak ada lagi bagian syaitan dari tubuh Nabi Muhammad. Maka jangan heran ketika beliau itu sudah beranjak remaja, namanya anak remaja kan, nah, keinginan untuk melakukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh remaja itu ada. Salah satunya ketika beliau menggembala kambing, tiba-tiba ada pertunjukan yang ingin dilihat oleh remaja-remaja seusia beliau. Lalu ngajak Muhammad, ayo Muhammad, kita ikut, tonton itu. Nabi juga namanya anak remaja kan, punya keinginan. Tapi begitu mau berangkat, ngantuk sengantuk-ngantuknya. Akhirnya tidur. Bangun-bangun, udah habis pertunjukannya. Kita mau pengajian. Bangun-bangun, habis pengajiannya. Iya. Ini mana yang dibelek gitu. Nabi Muhammad yang dibelek ya, jelas gitu kan. Yang diambil buruk-buruknya. Ini tanda gitu bahwa Masya Allah luar biasanya Nabi Muhammad SAW. Sampai pada taraf keburukan itu tidak pernah dilakukan oleh beliau. Maka beliau yang disebut dengan maksum.
Tidak ada kesalahan dan kekeliruan yang dilakukan oleh beliau. Usia 4 tahun sudah bersama dengan ibundanya. Masya Allah, udah 4 tahun pisah dengan ibunya. Bukan perkara ringan, apalagi itu anak kecil gitu kan. Maka di usia 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun itu menjadi usia yang begitu penuh dengan bunga. Bahagia, gembira. Kenapa? Karena beliau ternyata mendapatkan curahan kasih sayang dari sang ibu. Di usia 6 tahun, muka Nabi Muhammad ini seolah makin mirip dengan ayahnya. Maka Aminah kala itu setiap melihat anaknya ini ingat dengan suaminya. Ngelihat anaknya ingat dengan suaminya. Akhirnya dia beranikan diri. Apa ya? Dia ajak anaknya untuk melihat pusara ayahnya di Yasrib atau di Madinah. Dia bilang kepada kakek Nabi kita Muhammad SAW, Abdul Muttalib, bahwa ingin pergi menuju ke Yasrib untuk melihat pusara ayahnya. Supaya apa? Supaya anaknya ini mengerti tentang sejarah silsilah dan ayahnya ada di sana. Dan dipersiapkan, begitu dipersiapkan, berangkat. Ada beberapa riwayat menyampaikan bahwa Abdul Muttalib ikut bersama dan juga salah satu pembantunya Aminah ikut bersama. Tapi ternyata begitu sampai di sana, Nabi bisa melihat pusara ayahnya, tapi ketika pulang, ibundanya sakit di tengah perjalanan, demam tinggi. Dan akhirnya meninggal di tempat itu. Nabi melihat dengan mata kepalanya bagaimana detik-detik ibundanya itu meninggal dunia. Masya Allah, di usia 6 tahun. Genap sudah istilah penderitaan ayah dan ibunya meninggal dunia. Tapi apakah itu mengurangi kemuliaan baginda Nabi? Tidak. Karena apa? Kisah hidupnya setelah ini pun jauh lebih mulia.